Selamat sore jemaat, shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Semoga semuanya selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, serta berkat Tuhan yang berkecukupan dalam minggu yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang terbaik bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku terbaik bagiku. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 4 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp10.004.000. Syukur sebesar Rp10.321.000. Persepuluhan sebesar Rp2.747.000 dan sarana fisik sebesar Rp531.000. Penerimaan kolekta Minggu 4 September 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp6.783.500. Syukur sebesar Rp371.500. Persepuluhan sebesar Rp100.000. Penerimaan kolekta doa untuk Ambon Senin 5 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.281.500. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta J. Saimima. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah vokal grup Lahai Roy dari Jemaat Alang dan paduan suara ligatura dari Jemaat Soya. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7, Hai makhluk Allah ku besar. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 11 September 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius pasal 4 ayat 7 hingga ayat 8.
dan bergema. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sejakala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyi ya. Haleluya, haleluya, dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus. Puji Allah sejakala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Pujilah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia, dan jiwaku apalah nyanyianmu. Allahmu baik dan setia. Pujilah Tuhan yang telah memenuhi angkasa dengan segala mujizat dan tanda kuasa. Hikmat besar, firman yang adil benar, memperkatakan kuasa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, kita menyangkali keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Nyanyian rohani nomor 140. Sekarang hati tercengang
sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami turut dan memampukan Engkau, bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Nyanyian rohani nomor 147. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang berahi dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nyanyian rohani nomor 82. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, di sore hari ini kita akan dihibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang terambil di dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 18 hingga 20, dan pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama di bawah judul Tugas Timotius. Beginilah firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku
sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di mana suratnya ditujukan kepada mereka, maka bunyi berkat itu Paulus selalu menyampaikan kepada jemaat Kristen bahwa kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Kasih yang sama juga dinyatakan kepada kita semua yang beribadah di saat ini. Dan karena itu, damai sejahtera yang telah Allah tinggalkan, damai sejahtera yang telah Ia berikan sejak dulu, itu akan tetap menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tidak salah kalau ungkapan itu saya menyampaikan kepada kita semua di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di antara kita sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, mungkin pernah mendengar ada satu komunitas yang disebut dengan komunitas Eden atau agama Salamullah. Agama Salamullah ini muncul pada tahun 1999. Agama ini dipimpin oleh seorang perempuan yang namanya Lia Eden. Dia mengaku sebagai seorang yang mengalami reinkarnasi Bunda Maria dan anaknya Ahmad Mukti sebagai reinkarnasi dari Yesus Kristus. Selain itu juga bagi dia bahwa Salamullah itu dibentuk sebagai agama yang benar bagi manusia zaman sekarang. Karena agama itu dibentuk berdasarkan wahyu dari malaikat Jibril yang menyampaikan kepadanya secara langsung. Hal demikian, ketika kita mendengarnya, maka itu tidak benar. Hal itu menurut iman Kristen adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibenarkan karena berlawanan dengan Alkitab yang kita semua akui, yang kita semua yakini sebagai firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dikatakan mengalami reinkarnasi selain Kristus yang kita percaya, Kristus yang adalah juru selamat kita. Demikian Alkitab mengungkapkan itu kepada kita semua. Oleh karena itu, agama Salamullah dengan pemimpinnya Lia Eden adalah gambaran dari sebuah agama sesat yang mengajarkan tentang ajaran sesat kepada orang-orang supaya mengikutnya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata orang-orang yang mendengar ajarannya, mereka juga terpengaruh dan mengikutinya menjadi satu komunitas agama.
ajaran sesat sebagaimana yang diajarkan oleh komunitas Eden. Adalah sesuatu yang juga terjadi dalam kehidupan umat Kristen ketika sebagai suatu komunitas pada abad pertama mereka menjadi orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh Kristus, ketika mati, banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang pada saat itu apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran para rasul yang meneruskan ajaran Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudariku, kitab 1 dan 2 Timotius yang di dalamnya bagian dari 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20 yang kita baca bersama tadi merupakan satu surat pastoral yang ditulis untuk menjadi acuan dan panduan bagi warga jemaat pada saat itu, sehingga mereka bisa menyaring berbagai ajaran baru yang berkembang, khususnya ajaran yang datang dari kelompok Gnostik. Kelompok ini mengajarkan ajaran yang sesat, cara pandang teologi dan praktik beragama yang mereka ajarkan kepada orang-orang saat itu bertentangan sekali dengan tradisi atau ajaran para rasul. Oleh karena itu, surat kepada jemaat di Timotius bertujuan agar orang-orang Kristen yang telah mendengar ajaran Kristus dan telah menjadi pengikut Kristus supaya tidak terombang-ambing, supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut. Di dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20, Bapak, Ibu, dan saudariku, Paulus memberikan nasihat kepada para pelayan dan warga gereja bahwa harus meningkatkan kualitas atau mutu pelayanannya. Timotius menjadi representasi dari para pelayan, tetapi juga umat Kristen yang ada pada saat itu dikatakan bahwa yang pertama, dia harus meningkatkan standar mutu spiritualitasnya, yakni memperjuangkan perjuangan yang baik. Memperjuangkan perjuangan yang baik, sesuatu yang mesti dinyatakan secara sungguh-sungguh dalam tindakan. Dan karena itu, bentuknya misalnya melayani dalam persekutuan jemaat, dan melayani itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main dan juga tidak asal-asalan. Tegaskan bahwa pelayanan yang dilakukan itu mesti didasarkan pada norma-norma kebaikan. Dan juga semua yang dilakukan itu mesti mendatangkan kemanfaatan bagi kepentingan gereja. Gereja itu adalah semua orang Kristen. Saya, Bapak, Ibu, dan saudari adalah gereja. Kita sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu apa yang kita lakukan, di mana saja kita melakukannya, baik itu dalam seluruh dimensi pekerjaan kita, kita mengingat bahwa semuanya itu harus mendatangkan kemanfaatan bagi gereja itu, kemanfaatan bagi kita, kemanfaatan bagi persekutuan sebagai tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudariku, hal yang kedua bahwa perjuangan yang baik itu juga harus didasarkan pada iman. Perjuangan yang baik didasarkan pada iman tidak lain adalah iman kepada Yesus, yang adalah Sang Pengutus kita semua sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, iman bukan sekedar keyakinan di hati, tetapi juga keyakinan yang melahirkan komitmen untuk melayani, komitmen untuk mengabdikan hidup secara sungguh-sungguh dalam seluruh perilaku kita, dalam seluruh
tampilan, dalam seluruh gaya hidup kita, dalam seluruh kerja dan karya kita. Kita semua memahami bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari iman. Dan karena kita yakini apa yang kita lakukan itu semata-mata berpusat pada Kristus yang telah melakukannya lebih dulu. Kristus telah melayani kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu kita melakukannya sebab Kristus lebih dahulu telah melakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudariku, kesungguhan hati untuk melayani dan mengabdikan hidup adalah bagian dari panggilan iman kita sebagai orang-orang percaya. Dan karena itu, pelayanan adalah hal yang tidak saja terbungkus dalam satu kata gereja sebagai bangunan atau gereja sebagai institusi. Tetapi pelayanan atau melayani itu akan tercermin dalam seluruh dimensi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apapun yang kita lakukan, kita ingat bahwa di situ kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Di situ kita menyatakan pelayanan itu sendiri, sehingga Tuhan dimuliakan. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudariku, perjuangan yang baik juga didasarkan pada hati nurani. Kita semua tahu bahwa hati manusia adalah pusat hidup dan pertimbangan manusia itu sendiri untuk mentransformasi kehidupan. Kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, kehidupan di dalam keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Oleh karena itu hati memiliki peran yang sangat penting untuk membuat perubahan, untuk mentransformasi kehidupan itu sendiri. Melalui hati, manusia bisa membatalkan suatu tindakan yang dirasa kurang sesuai dengan suara hati nuraninya. Coba Bapak, Ibu, jika kita ada dalam suatu masalah, jika kita ada dalam suatu tantangan, maka kita berhadapan dengan apa yang kita mau, tetapi juga kita merasa bahwa itu kita tidak harus melakukannya. Perasaan yang membuat kita untuk tidak melakukan adalah suara hati itu sendiri. Dan suara hati itu dia bisa membuat kita untuk tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan itu. Dia bisa membatalkan apa yang menjadi rencana kita. Oleh karena itu hati nurani adalah bagian roh kita yang akan berteriak di dalam diri kita ketika sesuatu yang tidak benar itu kita mau melakukannya. Hati nurani itu yang akan berbicara sehingga membuat kita harus mempertimbangkannya dan kita tidak melakukan itu. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudariku, kita memahami bahwa hati nurani itu tidak lain adalah suara Tuhan yang tidak pernah bohong, dusta, dan salah. Dia selalu benar, dan karena itu ikutlah suara hati itu, sebab suara itu tidak lain adalah suara Tuhan sendiri. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di Timotius, demikian juga menjadi ajaran yang penting bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Sebab Bapak, Ibu, dan saudariku, secara diam-diam iman kita itu bisa kandas atau mungkin juga sudah kandas kepada Allah yang kita percaya. Karena begitu banyak ajaran sesat yang berkeliaran di sekitar kita dan menjadi virus bagi pikiran kita saat ini. Bukan saja virus corona yang berbahaya, tetapi juga ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Allah, ajaran-ajaran yang sesat itu juga berbahaya dan bisa membuat iman kita itu kandas kepada Allah. Kita mengandalkan diri kita,
kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan kemampuan kita, segala hal yang ada pada kita, kita anggap itu bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa membuat kita menjadi sejahtera, bisa membuat kita menjadi bahagia. Dan oleh karena itu, kita lalu lupa Tuhan. Hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu dan Saudariku tanpa sadar itu ada pada kita. Apakah itu pernah menjadi bahagian refleksi kita sebagai orang-orang percaya, ataukah kita menganggapnya itu sebagai hal yang biasa saja? Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ajaran sesat itu selalu ada. Dan dia membuat iman kita itu akan menjadi kandas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudariku, hal yang penting untuk tetap mempertahankan komitmen iman kita kepada Allah dan melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita adalah terbuka kepada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dan biarlah Roh Kudus itu bekerja untuk menyalakan hati nurani kita yang murni, supaya kehendak Allah itu yang kita berlakukan. Kehendak Allah yang kita utamakan. Apa yang Allah inginkan, itulah yang kita dahulukan. Dengan begitu, semua yang kita inginkan, pasti Allah akan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita rencanakan, lebih dari apa yang kita harapkan. Kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya, sungguhnya itu bersumber daripadanya. Oleh karena itu, mengandalkan Allah dalam segala hal adalah yang paling penting. Semua yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan serta kemampuan untuk tetap menjadi orang-orang yang terus bergantung padanya dan peka dengan ajaran-ajaran yang mengganggu kita untuk jauh daripadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan secara bersama. Kita bersaat teduh. Jemaat bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah, marilah kita berdiri dan mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian:
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup Laharoi dari Jemaat GPM Alang dipersilakan memuji Tuhan. Doa dan sembah, doa dan sembahku. Doa dan sembah, doa dan sembahku. Doa dan sembahku ku bawa padamu di keheningan dan sepi. Saat ini kepadamu Tuhan. Walau ku sadari betapa hatiku berdosa padamu, melanggar semua perintahmu, dengan semua kehendak diriku. Namun ku yakin kau Maha Pengampun. Hanyalah padamu ku datang berserah dengan penuh ketulusan hati, menyerahkan semua problem hidupku.
hanyalah padamu ku datang berserah dengan penuh ketulusan hati, menyerahkan semua problem hidupku. Pandanglah kami ya Bapa yang bermandikan dosa, biarlah cahaya kasih-Mu menerangi derap langkah hidup ini. Dengarlah Bapa, pinta anakmu yang terbelenggu oleh kuasa Semu. Tunjukkan kuasa-Mu dan pakailah hidupku menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu Bapa dalam hidup ini. Dengarlah Bapa, dengarlah Bapa, pinta anakmu yang terbelenggu oleh kuasa Sang-Mu. Tunjukkan kuasa-Mu dan pakailah hidupku menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu Bapa dalam hidup ini. Dengarlah Bapa, dengarlah Bapa, dengarlah Bapa, dengarlah Bapa, dengarlah Bapa. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati selalu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di saat ini. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 76. Bila titiknya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita hari saat ini. Telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami Bapa.
yang kami boleh bawa dalam kehidupan rumah tangga kami. Karena Engkau memberkati persembahan ini Bapa dari kekurangan dan kelebihan kami. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita menyatu di dalam doa syafaat dan kita mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus penyelamat kami, kepadamu Tuhan kami ungkapkan syukur atas anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami, sehingga kami diperkenankan Tuhan untuk ada sampai saat ini dengan seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup pribadi kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan biarlah berkat-Mu itu akan terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, supaya apapun yang kami jalani, apapun yang kami alami, kami akan tetap merasa sukacita, kami akan tetap merasa bahagia karena Tuhan beserta kami. Saat ini Tuhan kami datang membawa seluruh pergumulan umat-Mu dengan beban-beban hidup mereka. Di saat mereka sedang mengalami sakit Tuhan, Engkau jamah bahagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, berkat Tuhan akan tercurah atas seluruh keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka tidak akan pernah merasa kekurangan di dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami di bangku pendidikan mereka, yang ada pada bangku pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi di dalam kota Ambon ini maupun di luar Ambon. Tuhan kiranya memberkati semua mereka. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka hikmat kepandaian yang berasal daripada-Mu. Pendidikan yang mereka geluti berkenan Tuhan akan membawa mereka pada sebuah kesuksesan. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka kelak nanti. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka semangat dan harapan hidup. Jauhkanlah putus asa daripada mereka. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu, Tuhan Engkau memberikan kepada mereka yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami mendoakan para orang tua lansia yang ada di tengah-tengah persekutuan kami, Bapak memberkati mereka, Bapak berikan sukacita dan kebahagiaan bersama dikala mereka hidup dengan anak cucu, saudara bersaudara yang ada di sekitar mereka. Biarlah mereka tidak merasa kesepian, tetapi mereka akan selalu merasa sukacita, terlebih lagi ketika Tuhan hadir dan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dari tingkat sinode sampai jemaat-jemaat, khususnya di Klasis Kota Ambon ini. Tuhan memberkati MPK dengan seluruh para pelayan yang ada, bahkan seluruh pendeta yang ada di lingkup Klasis Kota Ambon dengan pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah semua yang mereka jalankan, Tuhan mampukan untuk mereka dapat melakukannya. Dan pelayanan ini akan mendatangkan berkat bagi umat-Mu yang dilayani. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa kami, dari pusat sampai di daerah-daerah, khususnya pemerintah Kota Ambon. Memberkati pemerintah Kota Ambon ini dalam seluruh tanggung jawab mereka, sehingga kami sebagai warga kota dapat merasakan sukacita, bahagia, aman, tenang hidup di tengah-tengah kota ini. Demikian pun juga pemerintah provinsi di Maluku ini. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh kami yang mendukung kebaktian di saat ini, jemaat, singers,
pemusik, tim media center, kolektan, petugas COVID, bahkan kami sebagai umat-Mu yang hadir dan mendukung liturgi, vokal group, semua kami ya Tuhan yang ada pada kami, biarlah itu kami dapat gunakan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Persembahan syukur yang sudah kami berikan pada saat ini Tuhan, kami mohon berkenan Tuhan menerimanya. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah pelayanan-Mu di Klasis Kota Ambon ini. Dan melalui persembahan ini, Tuhan kiranya akan terus memberkati kami, sehingga berkat-berkat-Mu itu akan turun melimpah di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Saudara-saudari jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Dalam